wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Juli Canto, SAG MAG, selaku dosen pengampu Hukum Perikatan Islam di Indonesia pada semester 4 ini. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, NIM 192111077 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 4C. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan general review terkait materi hukum perikatan Islam di Indonesia yang telah saya dapatkan dalam semester 4 ini. Selain itu, saya juga akan menyampaikan apa yang saya petik dari mata kuliah ini. Kemudian saya juga akan menyampaikan harapan dan cita-cita saya setelah lulus nanti. Setelah mempelajari hukum perikatan Islam di Indonesia, terutama terjun dalam pekerjaan dalam bidang hukum. Baik, selanjutnya yaitu materi yang saya petik dari semester 4. Yang pertama bab 1, orientasi hukum dan materi pengertian hukum perikatan Islam. Alasan diajarkan dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Bab 2, dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia dan perbandingan antara HPI, HPB, dan HPA. Bab 3, karakteristik hukum perikatan Islam. Adanya asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Yang keempat yaitu pengertian, unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Yang kelima, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha. 1. Ada akad pertukaran dan akad kerjasama. Bab ke-6 yaitu bentuk perikatan pemberi kepercayaan. Bab ke-7, penggolongan akad. Bab ke-8, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, adanya perbankan dan perasuransian syariah. Bab 9, yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah, yang ada pasar modal, reksadana, dan Basyarnas. Bab ke-10 yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern. 1. Yaitu MLM, waralaba, dan e-commerce. Dan bab ke-11 yaitu tinjauan HPI terhadap transaksi bisnis modern 2. Adanya IFT, credit card, masalah persaingan usaha, dan lain-lain. Dan itu hasil yang saya pahami. Hikmah yang saya petik dalam mempelajari hukum perikatan Islam di Indonesia pada semester 4 ini, saya menjadi tahu seluk-beluk dalam perikatan, perjanjian terutama lingkup syariah atau dalam Islam. Kemudian saya juga mengetahui lebih dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, bahkan sampai lembaga penyelesaian sengketanya yaitu Basyarnas. Kemudian dijelaskan secara rinci, yaitu mengenai asas-asas hukum perikatannya. Kemudian terdapat akad-akadnya. Semua menurut saya itu menjadi tambahan ilmu tersendiri bagi saya. Kemudian cita-cita dan harapan saya setelah mempelajari hukum perikatan Islam di Indonesia ini, saya kedepannya ingin menjadi seseorang yang bisa membanggakan orang tua dengan insya Allah bisa bekerja di pengadilan agama atau di pengadilan negeri apapun jabatannya, apapun penempatannya. Yang terpenting saya bisa terjun mengenai bidang hukum dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa-sengketa dalam agama Islam, ekonomi Islam, mengenai warisan yang terpenting. Saya bisa terjun dalam bidang hukum, terutama menerapkan materi-materi saya pada hukum perikatan Islam di Indonesia dalam semester 4 ini. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.